Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 5 yang Mbak anggotakan. Saya Riandi Saputra. Saya Naila Putri Karisa. Saya Ferdinand Mirzan. Saya Gisela Karinda. Saya Hairuzat Amrullah. Saya Bunga Rastadi Erwini. Pada video kali ini kami akan menjelaskan terkait materi kelas 10, yakni membiasakan akhlak muda dan menghindari akhlak mazmumah agar kedepan kita menjadi lebih berkah dan lebih baik. Dan simak videonya. Akhlak. Akhlak itu apa sih? Akhlak merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, yakni jamak dari kata hulukun, yang mengandung arti sifat yang telah terbentuk dalam diri manusia tanpa dikehendaki, tanpa kemauan, tanpa diupayakan, ataupun tanpa diusahakan. Dan akhlak ini terbagi menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah adalah akhlak baik atau akhlak terpuji, baik itu perangai dan ucapan yang baik, serta merupakan perbuatan yang disenangi terhadap Allah, sesama manusia, dan lingkungannya. Akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah atau akhlak tercela adalah sikap dan tingkah laku yang buruk terhadap Allah, sesama manusia dan makhluk lain serta lingkungan. Akhlak ini berhubungan dengan sesuatu yang tidak bermoral, tidak menyenangkan, dan bertentangan dengan norma-norma yang ada. Oleh karena itu, untuk membiasakan menerapkan akhlak mahmudah dan menghindari akhlak mazmumah agar hidup lebih nyaman dan berkah, perlu melakukan suatu upaya dengan tujuan menjadi pribadi yang lebih baik dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun upaya yang pertama adalah menghindarkan diri dari sifat temperamental. Temperamental atau ghodop berasal dari bahasa Arab, yaitu kata ghodop dari kata dasar ghodiba yaghribu ghodaban, yang artinya mudah marah. Sedangkan menurut istilah, ghodop berarti sifat seseorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perlakuan atau perbuatan orang lain. Hal inilah yang mendorong manusia untuk selalu bertingkah laku buruk. Adapun tingkat sifat temperamental atau ghodop, yaitu yang pertama ifrat atau golongan marah berlebihan. Golongan ini mengalami kesulitan dalam mengendalikan sifat pemarahnya, lalu bersikap berlebihan, seperti berteriak, membentak, memukul, dan lain-lainnya hingga pertumpahan darah. Golongan kedua adalah tafrit atau golongan yang tidak memiliki sifat marah. Golongan ini adalah golongan yang tidak bisa marah atau tidak pernah menunjukkan sikap marah terhadap apapun itu. Dan golongan ini dinilai tidak mencerminkan akhlak Rasulullah yang mana akan tetap marah untuk mempertahankan agamanya dan menentang musuh-musuhnya. Sehingga golongan tafrit ini termasuk golongan yang tercela. Golongan yang terakhir adalah i'tidal atau yang mampu berlaku adil dan proporsional, yang berada di antara ifrat dan tafrit. Golongan ini tidak akan marah kecuali saat-saat tertentu dengan kemarahan yang proporsional, seperti membela agamanya. Seseorang pasti pernah mengalami marah dan itu normal. Namun, kita harus mengendalikannya agar sifat ghodop atau temperamental ini bisa kita hindari agar kita dan orang lain tidak terkena dampaknya. Adapun upaya yang pertama adalah membaca ta'awuz agar terhindar dari hasutan setan. Yang kedua, merubah posisi dalam arti jika seseorang marah dalam posisi duduk, maka ia hendak segera berdiri atau baring agar meredakan kemarahannya. Yang ketiga adalah diam atau tidak bicara agar merilekskan emosi. Yang keempat adalah berwudu agar menenangkan diri dari kemarahan. Dan yang terakhir adalah mengingat wasiat Rasulullah dan janji-janji Allah terkait larangan marah. Yang kedua adalah membiasakan perilaku kontrol diri. Kontrol atau pengendalian diri berasal dari bahasa Arab, yaitu dari dua kata, mujahada yang artinya bersungguh-sungguh, dan an-nafs yang artinya jiwa, nafsu atau diri. Sehingga pengertian dari kontrol diri atau pengendalian diri menurut istilah adalah upaya bersungguh-sungguh untuk mengendalikan diri atau menahan nafsu yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala
sehingga mengarahkan seseorang menjadi lebih positif dan terhindar dari tingkah laku yang merugikan. Adapun contoh sikap dari pengendalian diri dalam kehidupan. Yang pertama, mengembangkan pola hidup sederhana agar terhindar dari sikap boros karena memikirkan risiko dan akibat dari perbuatan tersebut. Yang kedua, tidak saling bertengkar antara anggota keluarga sehingga tidak menciptakan keributan melainkan perdamaian. Yang ketiga adalah mengendalikan diri dari sifat sombong dan gengsi di lingkungan sekolah agar kehormatan diri tetap terjaga. Dan yang terakhir, patuh terhadap aturan baik di rumah, sekolah, atau masyarakat, sehingga perilaku kita tidak merugikan orang lain. Yang ketiga adalah membiasakan perilaku berani membela kebenaran. Berani berasal dari bahasa Arab, yaitu kata syaja'ah, dan menurut bahasa syaja'ah berarti berani atau gagah. Sedangkan arti syaja'ah menurut istilah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela kebenaran dengan cara yang kesatria dan terpuji, serta penuh keyakinan dan siap dengan segala risikonya, dan berlandaskan pada kebenaran dan keadilan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun contoh dari sikap berani membela kebenaran adalah yang pertama, berani untuk mengatakan kebenaran apapun resiko yang akan ditanggung, sehingga harga diri seorang mukmin akan meningkat baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia, seperti mengatakan kebenaran bahwa teman sebangkunya menyontek, mengatakan kebenaran bahwa temannya pernah melakukan kesalahan, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah berani menyimpan dan menjaga rahasia sebagai amanah yang positif, sehingga menjaga kehormatan seseorang. Yang ketiga adalah mampu dan berani mengendalikan hawa nafsu dengan tujuan menghindari murka dan mengharapkan berkah dari Allah SWT karena takut kepadanya. Seperti seorang pemimpin yang memiliki wewenang untuk menindak tegas orang-orang yang pernah menindasnya. Namun, ia mampu mengendalikan hawa nafsunya tersebut agar menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Dan seorang pejabat yang menahan hawa nafsunya untuk mengambil duit rakyat yang bukan haknya atau yang disebut dengan korupsi. Yang terakhir adalah berani mengakui kesalahan, seperti mengakui bahwa dirinya sendiri pernah mencuri barang milik temannya dan langsung meminta maaf. Baik teman-teman, itulah penjelasan kami terkait apa itu akhlak pemuda dan akhlak mazmumah, dan apa upaya yang harus dilakukan untuk membiasakan akhlak pemuda dan menghindari akhlak mazmumah agar kehidupan kita menjadi lebih baik dan berkah. Berikut dari kami, adab membiasakan pengendalian diri di lingkungan keluarga. Adab mengendalikan diri di lingkungan keluarga. Mengendalikan emosi. Kak, mana kan kakaknya jadi bangun-bangun. Kak. Ngapa kan mak orang gik nyaman-nyaman tidur nanti bangun-bangun nek. Lah jam berapa ini? Lah siang. Kau tahu kan itu lah siang. Kau nih bangun Ya pakai rumah deh. siang. Lah tahu lah jam berapa ini? Kau lihat jam tuh. Jadi apa kau? Tak akan ada nak laki nak nakal kau kini mun kau bangun siang. Nasa lah emang kau nih, anak laju kan kalau. Kak, Ngapa mak aku baru bangun? rajin kak baru bangun kau jam segini. Tulangnya orang tua di dapur. Banyak nih gawe. Usah sih nggak nak tidur gawe kak. Gak ada yang nih kau toh kak. Mengontrol hawa nafsu. Aduh ini siapa mana kak? Assalamualaikum. Salam. Bu, dek banyak amat kau belanja.
Iya, mau jadi tadi teh di toko ada promo, bang kamu beli. Astagfirullahaladzim, Mila masuk cepat. Jo. Dek, banyak amat kau belanja, aku kemari, jak kau belum habis, manggil kau ambil pula. Ada sekali, Nek. Tapi Allah tidak rajin dek dengan orang sikap tetap zirdat atau berlebihan. Iya, Kak. Bisa diulangi lagi deh ya? Iya. Mementingkan kepentingan bersama. Astagfirullahaladzim, tidak baik untuk anak gue. Bisa tadi tidak bagus. Mengendalikan rasa amarah. Bang, sini Jam. Kenapa, Mak? Ih, mana candy nih dipakai budak dia otak. Bang, coba jangan ke toko tolongin Uma beli cabai, beli bawang. Oh, Bisa salah, bikin Mak. terus. Main ini. Cepatlah Bang, Uma tuh nak masak, tolongin Uma. Astaga, Mak. Salah, udah, Mak. Nah Bang, ke toko cepat tolongin Uma tuh nak masak. Cuma maksud, Mak. Nah Bang, cepatlah. Oh, yang kalah, Mak. Nanti alamat, Mak. Nah, Mengendalikan rasa egois terhadap sesama. Nek kau Put. Put, tak ada main kau. Hapus lah iPad kau. Put, masuk kau apa, Put? Yuk lah, kita berkelas sekarang nih. Yuk, biar kau abang, yuk. Tak takut aku, yuk. No, tak ada main. No. Masuk kau game main. Bang, sampai ada, Bang. Tadi pun ada yang dia bangun gak game jawab, Bang. Itu pun saudara. Iya deh, lain kali usah kayak gitu Ya, maaf lah deh, Bang. Ya. Sekian dari kami. semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semua.